Pratama Arhan jadi anak emas Sintayong di Timnas Indonesia. Pratama Arhan bisa dibilang sebagai anak emas Sintayong di Timnas Indonesia, sebab terlepas dari performa pada level klub, pemain 22 tahun selalu jadi bagian dari skuad Timnas Indonesia. Pratama Arhan masuk dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024 ini. Dia disiapkan untuk 2 laga tandang lawan Bahrain. Keputusan Sintayong memanggil Pratama Arhan bisa dibilang cukup unik, sebab dia punya banyak opsi di posisi bek kiri. Ada Kelvin Verdong dan Sain Patinama yang juga bermain di posisi bek kiri. Meskipun minim menit bermain di klub, Pratama Arhan jarang tampil mengecewakan bersama Timnas Indonesia. Dia selalu bisa diandalkan. Lemparan ke dalam jadi salah satu kelebihan dan acap kali jadi senjata andalan Sintayong untuk mencetak gol. Sandy Walsh ikut rayakan Hari Batik Nasional. Sandy Walsh semakin menunjukkan sisi lokal dirinya. Bek Timnas Indonesia itu berpose dengan kemeja batik untuk merayakan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober tahun 2024. Sandy Walsh bisa dibilang menjadi pemain keturunan yang paling melokal di skuad Timnas Indonesia saat ini. Pemain 29 tahun itu sangat antusias melakukan sesuatu yang menjadi hype di tanah air. Sandy mengunggah 6 fotonya mengenakan berbagai macam kemeja batik. Sandy juga mengunggah foto mengenakan setelan couple bersama sang istri Aislinn Konik. Sandy memang pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang selalu getol mengikuti berbagai event Indonesia. Saat peringatan tanggal 17 Agustus, Sandy juga merayakan di KBRI Brussels. Begitu juga ketika pemilu tahun 2024, Sandy ikut mencoblos di Belgia. Eliano Reijender sudah gatal ingin membela Timnas Indonesia. Kaki Eliano Reijender sudah gatal ingin membela Timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan China. Ia mengaku sangat bangga mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Hanya beberapa hari setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, Eliano masuk dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C itu bakal berlangsung di Bahrain National Stadium. Dia berkata pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad Timnas Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersey Indonesia. Kehadiran Eliano membuat Timnas Indonesia semakin berwarna dan fleksibel. Pemain PEC Zole itu bisa bermain di banyak posisi, utamanya bek sayap, wingback, dan winger. Madam Pang bangga pada Timnas Indonesia yang gendong ASEAN. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda rupanya membuat Madam Pang merasa bangga. Madam Pang yang kini menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Thailand FAT datang ke Jakarta. Sosok bernama asli Nualvan Lamsam tersebut bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia berkata dari hari yang paling dalam, "Saya sangat mengagumi kinerja Anda untuk sepak bola Indonesia. Sebagai sesama ASEAN, saya juga sangat bangga Indonesia berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Sintayong tersebut tergabung di grup C bersama Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan China. FC Dallas umumkan Maarten Paes cedera. Tidak ada nama Maarten Paes dalam skuad FC Dallas saat tandang ke markas SJ Earthquakes. Kiper Timnas Indonesia itu tidak masuk dalam skuad karena mengalami cedera. FC Dallas berjumpa SJ Earthquakes pada laga lanjutan Major League Soccer. Ini laga yang penting bagi FC Dallas untuk bisa menembus zona playoff. Namun FC Dallas justru tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya pada duel di Stadion PayPal Park itu. Kiper Maarten Paes tidak ada dalam daftar susunan pemain, baik starting 11 maupun pemain pengganti. Posisi Maarten Paes sebagai kiper utama digantikan James Maurer, kiper yang baru bermain pada satu laga MLS musim 24 ini. Maarten Paes rupanya mengalami cedera dan tak bisa bermain.
Maarten Paes selama ini jadi andalan di bawah Mister FC Dallas. Dari 31 laga yang sudah dimainkan, kiper 26 tahun itu jadi pilihan utama pada 30 laga.